Ini KUHP yang baru udah disahkan kan? Sudah. Berlaku. Sudah disahkan, tapi masih ada kemarin menyatakan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, semoga Anda selalu sehat. Dan kita akan mencoba menambah ilmu dengan Bang Elang, praktisi hukum dan juga advokat. Apa kabar Bang? ya, alhamdulillah sehat, Iksan. Kita kan nambah ilmu nih, bicara Siap. tentang KUHP yang Mantap. baru. Siap. Jadi peta jalan penegakan hukum dengan KUHP yang baru. Ya. Nah, apakah ada perubahan signifikan? Ya. Kita mulai diskusi dengan Bang Elang. Bang, Ya. bedanya KUHP yang lama dengan yang baru apa ini? Ya, terima kasih Pak Iksan sebelumnya. Terkait perbedaan RKUHP baru dengan yang lama, KUH pidana yang lama, sebetulnya ada beberapa perubahan. Tapi menjadi catatan poin penting, ada sekitar 18 catatan dari masyarakat sipil jadi bahan kajian ya. Misalkan soal hukuman mati, pidana narkoba, soal kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Ini jadi bahan penting ya, soal kritik terhadap penguasa, soal jerat terhadap kawan-kawan media dan advokat. Di situ ada beberapa pasal, narasi panjang kalau kita jabarkan ya, paling mungkin poin-poinnya saja. Sebetulnya memang urgensinya adalah bukan di soal perubahan RKUHP ini substansial gitu ya. Artinya KUHP yang lama juga sebetulnya kalau kita praktisi hafal dan lain-lain di KUHP pidana yang lama sudah melekat. Nah, dengan ada perubahan baru juga kita harus menyesuaikan juga, baca-baca baru lagi. Di situ ada beberapa penggabungan pasal. Misalkan di KUH pidana pelanggaran-pelanggaran hukum itu sudah dijelaskan secara real, secara rinci, baik pelanggarannya, pertanggungjawaban pidananya. Sebetulnya konsep hukum pidana ini adalah untuk memberikan efek jera dan memberikan pertanggungjawaban pidana kepada setiap orang yang melakukan baik itu pelanggaran dan kejahatan. Ada beberapa buku ke-1, ke-2 dan seterusnya gitu. Jadi menurut saya pribadi betul ini RKUHP butuh kajian akademisi dari praktisi ya. Di beberapa media juga, bahkan Hotman Paris menyebutkan di kontennya itu bahwa ada hukuman mati ketika dia berlaku baik dalam masa waktu 10 tahun. Ketika dia melakukan kebaikan di dalam lapas, dia akan istilahnya dilepaskan gitu, istilahnya diberikan pengurangan hukuman atau bebas. Jadi aneh gitu ya, logik hukum KUH pidana ini dari mana? Memang kita tahu beberapa perumus RKUHP ini beberapa profesor, akademisi kita tahu lah. Tapi harusnya pemerintah juga memberikan saran dan pendapat juga dari beberapa praktisi hukum, dari masyarakat, karena hukum pidana itu menjadi pondasi dasar dari aturan hukum rule masyarakat Indonesia. Tidak terlepas dari aturan hukum yang lain gitu. Jadi pondasi dari ibaratnya kita bangun tidur sampai tidur lagi diatur secara menyeluruh dengan adanya KUH pidana ini gitu. Nah, Bang Elang, lebih baik atau justru jadi mundur? Lebih baik atau mundur, sebetulnya alasan kenapa RKUHP digagas, dibuat ini menjadi alasan bahwa KUH pidana yang lama dianggap sebagai peninggalan kolonialisme, penjajah. Hukum kita kan menganut dari Eropa, Belanda dan Prancis dari sejak zaman penjajahan Belanda. Betul, di situ dulu sebelum KUH pidana berlaku juga ada pengecualian hukum untuk masyarakat Jawa, Madura, Bali. Itu ya, ada pemisahan-pemisahan dan perbedaan-perbedaan. Makanya di KUH pidana ini yang tahun 80-an ini itu berlaku untuk seluruh masyarakat, seluruh warga negara gitu ya, tanpa terkecuali.
Nah, makanya dari situ kita sebetulnya ingin sekali mengkaji secara baik akademisi, teoritis, dan praktisi semua kalangan untuk menggagas dan membahas agar jangan sampai polemik itu yang sudah disahkan bersama DPR RI ini masyarakat ini tidak tahu dan melakukan pelanggaran. Sebetulnya di KUH pidana sudah diatur, jadi polemik persoalan baru. Begitu. Nah, Bang Elang, kalau untuk persoalan kebebasan berekspresi, Ya, berpendapat, kritik ya, tentang media, ada catatan khusus? ya. Terkait masalah persoalan perkara kritik, pembungkaman media itu banyak ya berlaku. Dulu kasus-kasus, misalkan contoh zamannya tahun 2009, zaman Pak SBY itu presidennya ada Prita Mulyasari. Dia membuat tulisan catatan melalui media sosial di Facebook mengkritisi salah satu rumah sakit dan dia dilaporkan. Sebetulnya dari situ saja, kalau dulu memang bukan KUH pidana, Undang-Undang ITE itu sudah berlaku, tapi kadang-kadang dijadikan hanya sebatas untuk alat untuk menyerang dan lain-lain gitu. Makanya di perubahan itu banyak beberapa masukan di perubahan Undang-Undang ITE itu tidak serta-merta ada peraturan bersama antara Kominfo, Kejaksaan Agung, Kapolri agar semua laporan itu tidak mesti orang itu melakukan laporan ditindaklanjuti, ditelaah dulu, diperiksa dulu setiap laporannya apakah memang ini unsurnya memenuhi unsur pidana atau tidak. Karena ketika ada pasal undang-undang melalui media transaksi elektronik itu kan butuh penyelidikan dan penyidikan, dan semua begitu di perkara pidana lain. Atau orang menyampaikan ekspresi itu kan di Undang-Undang Dasar jelas menyampaikan di muka umum atau baik dalam lisan atau tulisan. Tapi sekarang memang di RKUHP yang baru ini ada beberapa pasal yang ketika dianggap mengkritik penguasa itu bisa terjerat ditafsirkan pidana. Jadi beberapa pasal itu menjadi kekhawatiran kita ya masyarakat ini menjadi bumerang gitu. Itu Pak Iksan. Nah, ketika masyarakat banyak mengeluh bahwa hukum tumpul ke atas, Ya. tajam ke bawah. Ya. Dengan KUHP baru ini bagaimana? Apakah menjadi lebih baik atau penegakan hukum tidak banyak berubah? Ya, kalau dari segi substansial perubahan KUH pidana dengan yang baru, saya bilang tadi memang ada banyak perubahan. Substansinya adalah penegakan hukum keadilan. Artinya setiap masyarakat harus dilindungi oleh hukum. Tapi terkadang ini bisa jadi kekhawatiran karena sistem penegakan hukum itu ada kepolisian, kejaksaan, ada pengadilan, dan advokat. Ada 4 sistem tadi dalam ranah ruang lingkup hukum tata negara kita ini. Misalkan ini disahkan berlaku ketika ada pelanggaran sebetulnya sudah diatur terlebih dahulu. Tapi kan lagi-lagi sekarang itu alasan dibuat RKUHP adalah untuk menurut para profesor ya menggagas agar hukum ini adil, seimbang gitu bagi para pihak. Makanya sekarang tuh banyak sih yang misalkan ada dilaporin dalam perkara-perkara tertentu, khususnya itu namanya ada RJ, Restoratif Justice, itu penyelesaian di luar pengadilan. Jadi para pihak sepanjang sepakat itu tidak ada masalah, clear. Nanti pihak kepolisian biasanya ada membuat form untuk kesepakatan perdamaian. Tapi kalau itu memang terbukti dan tidak ada penyelesaian, ya proses hukum lanjut. Begitu seharusnya. Oke. Kalau begitu, apa yang kemudian diperlukan masyarakat untuk memahami KUHP yang baru? Ya, kalau dari masyarakat sebetulnya kan sudah dibuat, bisa di-download juga KUHP yang baru ini. Kemarin yang tanggal 25 Mei disahkan yang terakhir itu ada beberapa catatan bisa dibaca, dipelajari lagi. Termasuk kita advokat juga harus membaca ulang semua ya dari perbandingan yang lama. Sebetulnya ada kesamaan, ada kemiripan, ada perubahan, wajar dengan di era modern saat ini.
Jadi kadang masyarakat juga harus melek hukum, harus paham hukum walaupun bukan seorang praktisi dan lain, minimal bisa melakukan pencegahan awal, tidak melakukan pelanggaran hukum, tidak melakukan kejahatan dan lain-lain begitu. Jadi intinya kembali pada diri kita sendiri, pada diri masing-masing, bahwa ya kalau bisa hukum itu dihindari dan kita masyarakat yang memang local wisdom, masyarakat Indonesia menganut soal kekeluargaan, musyawarah mufakat. Jadi tidak semestinya sekarang betul-betul main hukum ribet karena prosesnya panjang, butuh biaya, waktu dan lain-lain. Artinya jangan asal lapor. Ya, jangan asal lapor, ya kan, bentar-bentar, wah saya laporin, wah saya ini kan, nah, padahal perkara-perkara sepele. Nggak seharusnya nggak ada unsur pidananya, tapi terkadang masyarakat kita itu terlalu GR, bentar-bentar, wah saya mau lapor, wah ini itu seperti itu. Jadi pihak kepolisian juga banyak pekerjaan yang lebih penting juga, banyak pekerjaan yang seharusnya dilakukan. Tapi sebagai masyarakat ya silakan saja, itu hak gitu. Kalau memang itu merasa dia dirugikan, silakan lapor. Itu gitu. Fenomena apa sih, Bang Eleng? Ini fenomena dikit-dikit lapor. Ya eranya sekarang di 5 tahun ke belakang ini eranya hukum. Sebentar-bentar orang buat caption, buat tulisan, diupload dan lain, merasa tersinggung, merasa dihina, bentar-bentar buat laporan. Tapi ya tidak semua laporan itu bisa masuk unsur pidana, karena di setiap kepolisian penyidikan itu ada namanya penyidikan. Kalau penyelidikan itu apa? Pengertiannya adalah untuk mencari dan menemukan alat bukti apakah memenuhi unsur pidana atau tidak. Kalau itu dilakukan, setelah dilakukan ada nama penyidikan. Setelah penyidikan. Itu untuk apa? Untuk mencari dan menemukan siapa tersangkanya. Nah, itu dua unsur itu harus berdasarkan laporan, pemeriksaan saksi, bukti dan lain-lain. Itu pihak kepolisian punya ranah mekanisme SOP dalam manajemen penyelidikan di kepolisian. Jadi ya mangga silahkan kalau merasa yang keberatan, merasa dirugikan, sah-sah saja. Gitu, sebagai warga negara yang baik dan lain-lain. Tapi ya kalau bisa diselesaikan secara musyawarah, secara baik-baik, ya kenapa harus buat laporan dan lain-lain seperti itu. Ya. Nah, Bang Elang, sebelum melapor nih untuk edukasi masyarakat nih, sebaiknya apa yang perlu dipertimbangkan? Ya, kalau laporan biasanya kita praktisin advokat, kita betul dulu analisa dulu mau buat laporan misalkan di kepolisian atau baik di kejaksaan, itu diperiksa dulu alat buktinya memenuhi unsur atau tidak, ada ranah pidananya atau tidak. Kalau sebatas hanya menyampaikan, tidak menyebutkan subjek, nama, menyerang harkat martabat, saya kira nggak mestilah gitu. Tapi kembali lagi ya, namanya pihak kepolisian juga wajib menerima laporan, tidak boleh menolak, sah-sah saja. Itu memang udah diaturan mekanismenya seperti itu. Jadi pengumpulan bukti harus kuat, ya kan, bukti elektroniknya baik itu dari hasil gelar nanti dokumentasi dan lain-lain, jadikan alat bukti seperti itu. Bang Elang, polisi wajib menerima laporan apapun dari masyarakat. Itu baru sekarang ini akibat implementasi akan adanya RKUHP yang baru atau memang dari dulu sudah? Ya dari dulu, karena kalau pihak kepolisian itu ada peraturan Kapolri, manajemen internal mereka untuk menerima laporan, dan bukan di RKUHP adanya, di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di formilnya. Perbedaan KUHP pidana dengan KUHP, kalau KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu hukum acaranya. Baik dia bisa melaporkan untuk menangkap, menahan, menggeledah, itu pelaporan hukum acara formil. Materialnya adalah KUH pidana untuk menjerat pasal yang memenuhi unsur pidana dengan ini. Seperti itu, ada dua perbedaan gitu, Pak Iksan. Nggak mesti melulu setiap laporan itu pidana, setiap laporan enggak. Itu polisi punya penilaian, punya gelar. Nanti dilihat apakah memenuhi unsur atau tidak. Oke. Nah, dengan KUHP yang baru, punya dampak nggak terhadap persoalan mentalitas APH, kemudian rasa keadilan yang akan didapat masyarakat? Ya sebetulnya dengan nanti
sudah diundangkannya RKUHP yang baru, APH itu aparat penegak hukum harus juga menyesuaikan ya dengan beberapa pasal. Menyesuaikan, intinya RKUHP ini kan hukum material, pasal-pasal yang ketika setiap orang melakukan pelanggaran, kejahatan dan lain-lain. Rule-nya adalah hukum acaranya tetap KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, itu harus dibarengi gitu. Maksudnya kalau di KUHP itu intinya syarat formilnya ketika menentukan dan mencari alat bukti, memenuhi unsur atau tidaknya hukum acara ditempuh atau tidak. Nggak mesti melulu polisi menyatakan ini terbukti. Mereka juga pasti gelar dengan ahli. Misalkan melalui contoh pelanggaran atau melalui media elektronik ya, maksudnya undang-undang ITE. Yaitu dengan cara apa? Diperiksa dulu pelapornya, keterangannya, digelar dulu apakah ahli bahasa nanti dipanggil, ahli pidana dipanggil, siapa yang melakukan gitu. Jadi konten dan lain-lain bahkan di beberapa kasus memang menjadi polemik karena kebiasaan masyarakat kita itu setiap ada masalah bentar-bentar pengen lapor. Saya aja advokat banyak pengaduan Pak Iksan. Banyak yang ingin lapor ke saya. Ada sebulan itu bisa 3-4 kali. Setahun itu ada 10-15 kali. Kasus pacaran, ingin ngelaporin pacar, ingin ngelaporin suami, ingin ngelaporin ini. Padahal unsurnya nggak ada. Maksud saya, masyarakat juga harus belajar. Jangan sebentar-bentar buat laporan. Hal-hal yang bisa diselesaikan. Gitu loh. Iya, Itu iya. sih Pak Iksan. Nah, yang dilaporkan juga nggak perlu deg-degan juga kan? Iya, santai aja. Santai Jadi aja. baik kita posisi pelapor sebagai korban nih namanya, dari itu terlapor sebagai terduga ya, atau nanti kedepannya bisa jadi tersangka, terpidana dan seterusnya. Kita hormati proses hukum, kita tempuh baik nanti posisi kita sebagai pelapor atau terlapor, kita dilindungi aturan mekanisme hukum dan aturan undang-undang yang berlaku. Itu makanya disitulah ada advokat pengacara yang memberikan bantuan hukum. Advokat itu real sebetulnya bukan hanya memberikan bantuan hukum tapi memberikan edukasi juga di masyarakat. Bentuk dari pencegahan ya kan sebelum terjadi. Ya seperti podcast ini kita memberikan sarana edukasi seharusnya diapresiasi oleh seluruh warga negara khususnya Banten. Memberikan pemahaman pencegahan agar setiap warga negara tidak melakukan pelanggaran dan bisa diselesaikan. Jelas seperti itu. Jadi jelas ya. Ya. Rule-nya juga udah jelas. Dan polisi juga nggak akan sembarangan tiba-tiba karena yang lapor ini penguasa atau orang yang berduit tiba-tiba menjadi sebuah kasus yang akan diteruskan. Selalu akan hati-hati. Gitu. Nah, Bang Elang, dengan KUHP yang baru, bagaimana dengan isu jual beli hukum? Ya, kalau perbandingan masalah tadi yang tanya jual beli hukum memang dari segi praktek ya, teori dengan praktek memang berbanding lurus. Kalau masalah jual beli dan lain-lain memang pada dasarnya itu ada saja terjadi. Ya contohnya buktinya KPK ya melakukan penangkapan, adanya suap dalam sistem peradilan, suap penangkapan OTT dan lain-lain. Itu faktanya kan terjadi. Kita bisa lihat kemarin ada beberapa penyelenggara negara ditangkap, penyelenggara peradilan ditangkap. Itu membuktikan bahwa suap transaksi masih terjadi. Ya kan? Soal pemerintah sudah membuat mekanisme aturan yang sangat pakem, pencegahan, ya kan? Sebelum ada penindakan, sosialisasi, KPK, kejaksaan, kepolisian bahkan sudah membuat rule-nya, tapi lagi-lagi kembali ke manusianya. Sistemnya udah oke. Udah dibuat secara benar-benar luar biasa gitu. Tapi semakin banyak aturan juga, semakin itu menunjukkan bahwa ada kekacauan gitu. Seharusnya ya soal hukuman koruptor, penjerat hukumannya diperberat. Saya sepakat sih karena ketika dia itu melakukan paling diputus setahun, 2 tahun, 4 tahun, korupsinya miliaran gitu. Beda halnya memang perbandingan dengan masyarakat biasa. Kenapa seperti ini? Ya harusnya sistemnya ya di DPR membuat aturan yang benar-benar murni penegakan hukum, keadilan yang substansial, bukan prosedural, hanya memenuhi kuota gitu kan, tidak berjalan hukum yang semestinya. Soal hak asasi manusia, kita semua punya hak untuk dibela,
Bahkan setiap manusia yang ditangkap, dituntut, dihadapkan di muka persidangan sekalipun wajib dianggap tidak bersalah sepanjang ada putusan pengadilan yang sah di pasal 17 di Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Di peradilan HAM juga diatur. Jadi siapapun tidak boleh menjustifikasi dia bersalah. Begitu konkretnya hukum itu. Karena kita menganut prinsip asas praduga tidak bersalah. Presumption of innocence. Artinya setiap orang wajib dibela, dilindungi. Itu pakemnya, hukum aturannya jelas di situ. Untuk persoalan korupsi, ya, di KUHP yang baru lebih berat atau nggak terlalu jauh berbeda dengan KUHP yang lama? Di soal RKUHP yang baru itu tidak jauh berbeda sebetulnya. Sebetulnya di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sudah diatur lex specialis, tapi di KUH pidana juga ada diatur. Jadi kadang ini hukum ini sudah dibuat sebetulnya lex spesialisnya khusus untuk tindak pidana korupsi, kejahatan umum di KUH pidana, pelanggaran undang-undang ITE di undang-undang ITE, tapi di KUH pidana kadang dikomparasi juga. Itu yang membingungkan. Jadi sebetulnya sudah jelas sebetulnya diatur lex spesialisnya, udah ada aturan hukum masing-masing. Tindak pidana korupsi ketika melakukan setiap orang, siapapun kan, baik itu yang melakukan kejahatan. Tapi memang lebih khusus pada penyelenggara negara, dalam ini pejabat lah, penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana, suap, transaksi, dan lain. Ancaman hukumnya kan jelas, ada syarat-syarat minimal, gitu. Ada sita, nanti bisa melakukan sita, penahanan, penggeledahan. Hukum acaranya tetap rule-nya di KUHP. Kita undang-undang hukum acara pidana. Materialnya di undang-undang tadi tipikor, tindak pidana korupsi, lex spesialis, di undang-undang ITE, di semua mekanisme aturan itu ada mengatur. Nah, makanya di KUH pidana ini kadang ada beberapa pasal dan lainnya masih digabungkan. Itu yang menjadi kesulitan kita. Gitu. Ini KUHP yang baru udah disahkan kan? Sudah berlaku. Sudah disahkan, tapi masih ada kemarin menyatakan bahwa Prof. Mahfud MD untuk masih ada tenggang waktu sampai batas 2 tahun 3 tahun ke depan, masih dalam kajian katanya. Tapi memang beberapa masyarakat sipil termasuk saya kemarin, kalau memang sudah diundangkan, disahkan, ada nomornya di dalam lembaran negara itu baru disahkan, kita baru bisa mengajukan upaya judicial review di Mahkamah Konstitusi untuk menguji apakah undang-undang RKUHP ini bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 45, dengan undang dasar dan lain-lainnya bertentangannya. Itu menurut Bang Elang masih ada kelemahan nggak? Ya masih banyak, karena namanya produk manusia ya gak ada sempurna. Betul tuh. Tapi kalau secara substansial merugikan kepentingan masyarakat, ya kita bisa menguji untuk mendapatkan contoh diantara yang paling signifikan ya tadi itu soal kebebasan berpendapat, kritik, menyampaikan pendapat baik media elektronik dan lain-lain gitu. Nanti dilaporin sama pihak penguasa atau siapapun, itu bisa terjadi. Ya inilah. Artinya kritik dianggap sebagai sebuah hinaan atau? Iya bisa jadi. Tafsirannya siapa yang menafsirkan jadinya. Kita menyebarkan ujaran kebencian, menyerang harkat martabat dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Untuk persoalan hukum adat ya kalau korelasi nggak dengan kalau hukum adat itu Indonesia itu kan menghormati proses hukum adat. Di tiap daerah ada masyarakat adat, dia punya prinsip aturan adat tertentu. Tapi adanya KUH pidana itu untuk siapapun warga negara kan, tidak terkecuali, itu tidak berlaku. Artinya tetap harus menganut pada KUH pidana karena berlaku global. Gitu. Tetap tapi kita harus melihat, mengkaji apakah ada beberapa daerah menganut ada prinsip hukum adat dan lain-lain. Gitu. Misalkan kayak di Baduy ada pembunuhan. Misalkan bisa diselesaikan adat. Tapi kan KUH pidana setiap orang ada di warga negara, tetap pihak kepolisian bertindak. Walaupun secara adat bisa diselesaikan, bisa diganti rugi, nggak bisa. Tetap ada orang mati, meninggal, ya kan, dibunuh. Ada berarti kejahatan. Itu pihak kepolisian bertindak, bisa melakukan penyidikan. Jadi tetap berlaku. Betul. Intinya sebagai warga masyarakat biasa kita harus hati-hati, baik bertutur kata,
baik melakukan tindakan apapun lah, tapi kalau mendapatkan menyampaikan aspirasi pendapat sah-sah saja menurut saya. Wong ini kita ini efek dari negara demokrasi, dari zamannya kemerdekaan dari awal sudah ada, ya kan, untuk melakukan kritik pendapat, kecuali kita dalam kapasitas misalkan menyampaikan, menuduh misalkan wah lu ya kan, dia menyatakan kata-kata yang benar-benar kotor, ya kan, menyerang harkat martabat, menyebutkan namanya. Kita kan selama diskusi kayak gitu sah-sah saja, fair aja, gitu kan. Kita memberikan edukasi jelas kepada masyarakat sebagai praktisi. Dengan masyarakat nggak bisa ngakses, makanya ada podcast, siaran digital bisa diakses oleh semua masyarakat, gitu. Makanya masyarakat tuh harus melek hukum. Gitu. Penting ya, Bang? Penting banget. Oke, Bang Lang. Jadi satu yang bisa kita simpulkan untuk menyikapi, merespon KUHP yang baru, mari melek hukum. Gitu, Bang? Ya, betul, Bang Iksan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Lang, makasih sudah hadir. Oke.